Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam tentang sistem pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misaul Mukaromah dan rekan saya Hilwatun Ahla Muhammad Syahrul Roji Cinta Dwi Masyito. Yang pertama, sistem pendidikan Islam. Apa sih sistem pendidikan Islam itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem berarti perangkat tidak teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, dan lain-lain. Jadi, pendidikan Islam adalah seperangkat unsur yang ada dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dengan melaksanakan pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai pendidikan serta mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Perkenalkan, nama saya Hilwiatul Ahla, NPM 2022171, yang akan membacakan materi makalah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Sistem Pendidikan Islam. Pertama, Sistem Pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan, mata pelajaran, dan metodologi pendidikan disusun berdasarkan pada ajaran akidah Islam. 2. Strategi pendidikan, membentuk pola pikir akliyah dan pola pikir nakliyah Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan pemikiran tersebut. Tujuan pendidikan untuk membentuk kepribadian Islam, membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian pembelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Kedua, perbedaan sistem pendidikan Islam dan pendidikan non-Islam. Pertama, sistem ideologi. Islam memiliki ideologi at-tauhid yang bersumber dari as-sunnah dan Al-Quran. Al-Quran dan as-sunnah. Sedangkan non-Islam memiliki berbagai macam ideologi yang bersumber dari isme-isme materialis, komunis, ateis, sosialis, kapitalis, dan sebagainya. 2. Sistem nilai. Sistem nilai bersumber dari nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan non-Islam bersumber dari nilai hasil pemikiran, hasil penelitian ahli, dan adat kebiasaan masyarakat. Dalam Islam, nilai-nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah diinternalisasikan kepada peserta didik melalui proses pendidikan. Terakhir, orientasi pendidikan. Pendidikan Islam berorientasi pada kedua kehidupan, yaitu duniawi dan akhirat. Sedangkan pendidikan non-Islam orientasinya duniawi saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syazi. Saya akan melanjutkan keterangan dari Mbak Hilwatul Ahla, yaitu kurikulum pendidikan Islam. A. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam harus mewujudkan tujuan pendidikannya, materi pembelajarannya untuk pelajaran agama dan akhlak harus diambil dari Al-Quran dan hadis, serta contoh-contoh suri tauladan dari tokoh-tokoh terdahulu yang baik. Kurikulum pendidikan Islam sangat memperhatikan pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa, yaitu dari intelektual, psikologis, dan sosial spiritual. Untuk pengembangan menyeluruh ini, kurikulum harus dengan tujuan pembinaan pada setiap aspek tersebut. Untuk para peserta didik harus diajarkan berbagai ilmu pengetahuan
Kurikulum Islam juga memperhatikan perbedaan-perbedaan kebudayaan di tengah masyarakat, baik itu kaitannya dengan kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, keluasan, serta menerima pengembangan dan perubahan. Kurikulum pendidikan Islam juga memiliki keserasian dengan kesesuaian perubahan zaman. Perkenalkan, saya Sinta Demasito dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai isi kurikulum pendidikan Islam. B. Isi kurikulum pendidikan Islam. Materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam pada masa sekarang nampaknya semakin luas. Hal ini karena dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Selain juga semakin beratnya beban yang ditanggung oleh pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, tuntutan perkembangan yang demikian pesatnya, maka para perancang kurikulum pendidikan Islam juga dituntut untuk memperluas cakupan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam, antara lain berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Sebagaimana dikutip oleh Al-Abrashi bahwa kurikulum pendidikan Islam terbagi dalam 2 tingkatan, yaitu tingkatan pemula manhaj ibtidai yang mencakup materi kurikulum pemula difokuskan pada pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan tingkatan atas manhaj ali, yakni kurikulum yang mempunyai 2 kualifikasi, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu syariah yang mencakup fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang ditujukan untuk ilmu-ilmu lain. Kemudian kesimpulannya, sistem pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam sangat relevan dengan sistem kehidupan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam menjangkau yang hakiki, sistem pendidikan Islam sangat memandang nilai-nilai kemanusiaan dengan berbagai kondisi, tantangan, serta perubahan zaman yang sangat cepat menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan pemateri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.